Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali sahabat GTM, dan saya harapkan semua ada dalam keadaan sehat, terpelihara dalam anugerah Tuhan, bahkan luput dari wabah yang ada saat ini. Dan saya percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran lagi, di mana pelajaran ini diberi judul Israel Rohani atau Yahudi Sejati. Sebetulnya ini diambil dari slogan atau yang sering diucapkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, yang sering mengatakan bahwa mereka adalah Israel Rohani. Atau Paulus menuliskan di Alkitab Yahudi Sejati. Nah, kita lihat bagaimana menurut Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita masih ada di dalam masa pandemi, tadi saya pikir kita sudah tidak perlu lagi berbicara tentang COVID, karena COVID memang satu realita yang ada, tapi kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita dan Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita melalui hal ini, dan saya percaya hal ini tidak akan lama lagi berlalu, dan kita akan luput karena kita belajar bertanggung jawab, yaitu berjaga-jaga, artinya menjaga diri kita, menjaga jarak, menjaga segala sesuatu yang masuk akal yang sudah diberikan atau diumumkan oleh pemerintah, saudara kasih Tuhan. Jadi ada bagian saudara dan saya dalam menghadapi ini, yaitu mengikuti aturan yang ada. Dan bagian daripada Tuhan membuat kita tetap mempercayainya melalui firman-Nya, sehingga kita akan luput melewati masa yang sulit ini, saudara kasih Tuhan. Satu hal yang ingin saya informasikan sebelum saya bahas pelajaran pada saat ini, karena banyak beberapa komentar yang mengomentari firman yang saya bawakan mengenai pandemi menurut firman Tuhan, di mana pada umumnya banyak orang mengatakan bahwa virus ini tidak ada hubungan dengan firman. Ya, silakan saja berpendapat menurut saya. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan penyakit menular sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan ya pandemi yang ada di Eropa yang luar biasa, yaitu kolera dan tipus, ya itu sudah ada. Dan memang ya saya percaya virus ini bisa saja rekayasa. Tapi pasti rekayasa dari virus-virus yang sudah ada. Ya, sejak mulai Perang Dunia ke-1. Mulailah yang namanya virus flu, dan pada saat itu tidak ada yang mengenal vaksin atau obat daripada flu itu sampai berikutnya. Artinya rekayasa genetik atau rekayasa mikroba ini itu pasti ada, tapi semua itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Jadi lucu kalau dikatakan virus ini tidak ada hubungan dengan Alkitab. Sangat pendek cara berpikirnya. Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Israel Rohani atau Yahudi Sejati. Saudara kasih Tuhan, Israel Rohani adalah satu istilah. Dan istilah ini tidak ada di Alkitab, saudara kasih Tuhan. Sama sekali tidak ada. Alkitab tidak pernah menuliskan secara langsung tentang Israel Rohani. Ya, yang ada orang Israel. Ya. Dan hal ini adalah sesuatu yang terjadi karena ada beberapa pengajaran, ada beberapa doktrin yang mengajarkan bahwa orang Kristen atau orang percaya menggantikan posisi daripada bangsa Israel. Ya, karena mereka menyalibkan Kristus dan sebagainya, bla bla bla. Sehingga kita lah yang sekarang dikatakan Israel Rohani. Sayang sekali. Ya, harus belajar banyak di Roma 10, Roma 11. Karena mereka tetap ada, dan janji kasih karunia pun tetap ada bagi mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, Israel Rohani bukan dari Alkitab, ya, dari mana ini? Ya, saya nggak tahu. Tapi tebakan saya secara sederhana, ini mungkin dari doktrin atau orang-orang yang ingin merasa lebih hebat daripada orang Kristen yang lainnya, sehingga mereka berpikir kalau mereka mengatakan Israel Rohani, posisi mereka lebih tinggi. Padahal kalau belajar di firman Tuhan, bangsa Israel sangat bermasalah dalam hal ini.
datang mempercayai Kristus sebagai Mesias. Dan kalau saudara baca, Paulus malah mengatakan sudah tidak ada lagi yang namanya Yahudi, yang namanya Greka, yang namanya bangsa. Karena di hadapan Tuhan, kita satu di dalam Kristus. Memang tidak ada firman Alkitab tertulis tentang hal ini secara harafiah. Ya, kalau mungkin secara harafiah ada, Israel rohani adalah rohaniawan Judaisme, atau para rabi, atau para farisi pada masa ini yang mungkin masih ada. Ya, jadi tidak bisa kita sebagai orang Kristen mengatakan kita Israel rohani. Karena kita memang bukan orang Israel. Saudara mau mengatakan Israel sebagai hal rohani. Tidak begitu, saudara. Malah lebih cocok buat saya kalau orang Israel atau orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, mereka lebih tepat menggunakannya daripada kita yang nggak ada hubungannya sama bangsa Israel. Jadi mungkin saya curiga, apakah orang-orang ini yang mengaku ini ingin mengambil janji-janji perjanjian lama. Karena saudara kasih Tuhan, janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel di perjanjian lama, itu janji-janji yang disukai kita. Bahkan manusia duniawi pun suka. Karena janjinya berbicara tentang hal-hal jasmani. Dan orang Kristen suka hal ini. Mereka lupa bahwa kalau mereka mengatakan dirinya Israel rohani, harusnya yang dicari adalah berkat rohani. Lucu jadinya, kontradiksi sekali mereka mengatakan mereka Israel rohani, tapi yang diuber adalah berkat jasmani. Dan semua memang ada di perjanjian lama. Dan kita sudah tahu bahwa kita tidak mencari berkat jasmani, karena kita memiliki sumbernya, yaitu Kristus, yang adalah roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi ini hanyalah satu istilah. Ya, istilah bagi mereka yang suka mungkin gaya hidupnya seperti orang Yahudi, atau Yahudi jadi-jadian, yang suka menggunakan talit. Saudara tahu talit ya? Talit itu adalah kain yang dipakai orang Yahudi kalau membuka Taurat dan sebagainya, atau ada yang bergaya-gaya selalu khotbahnya pakai bahasa Ibrani. Padahal bahasa Ibrani aslinya berbeda dengan bahasa Ibrani sekarang, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mengapa saya angkat ini? Karena supaya kita paham benar-benar secara firman Tuhan, siapa kita, posisi kita, menurut firman, menurut Tuhan, bukan menurut pendapat kita. Yang menilai saudara dan saya itu secara rohani Tuhan, bukan saudara, bukan saya. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 11, berbunyi demikian, Rasul Paulus sebagai jemaat Kolose. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Bayangkan, ya sudah nggak ada lagi. Ya, jangan ngaku-ngaku Yahudi lah. Ngapain sih? Emangnya begitu jadi Israel rohani atau ke-Yahudian, imanmu lebih tinggi, levelmu lebih hebat? Enggak juga. Malah kelihatan munafik, saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Luar biasa. Jadi lucu kekristenan sekarang mau jadi Yahudi jadi-jadian. Ya, perayaan Yahudi diikuti, dimasukin dalam kalender Kristen. Padahal Paulus katakan, sudah tidak usah pelihara lagi mengenai bulan, hari baru, bahkan hal-hal lain yang ada di Taurat. Karena itu hanya bayangan. Bayangkan, Paulus itu berbicara kebanyakan kepada bangsa atau orang Yahudi yang menjadi percaya. Nah, kita yang bukan Yahudi, luar biasa sombongnya. Mau pakai itu di gereja, mau menggunakan itu sebagai bagian dari iman Kristen yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Luar biasa. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Saudara, begitu kita mempercayai Kristus, Kristus ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Tidak ada lagi perbedaan. Mau jasmani, mau rohani, saudara. Di hadapan Tuhan. Jadi lucu kalau saudara ya masih berharap lebih keren di hadapan Tuhan dengan mengatakan saudara adalah Israel rohani.
Mungkin keren bagi orang lain kali ya. Jadi kelihatan lebih hebat. Mungkin. Saudara kasih Tuhan. Di judul slide ini saya tulis, Israel asli yang Kristen pun tidak dilihat keyahudiannya oleh Tuhan. Karena Paulus katakan di hadapan Tuhan, kita satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yunani. Karena pada saat itu ya yang paling banyak orang percaya adalah orang Yunani dan orang Yahudi tentunya. Dan bangsa-bangsa lain yang ada pada saat itu. Tapi Paulus katakan sudah nggak ada lagi. Ngapain kita ngaku-ngaku ya orang bersunat atau nggak bersunat. Kenapa sunat? Karena orang Yahudi bangga dengan tanda sunat ini. Bahkan sebagian dari mereka di masa para rasul ini, ya Yahudi Kristen ini, ya berusaha mengajarkan kembali Judaisme dari segi budayanya. Ya, orang senang sekali ya. Jadi harus sunat lah, harus begini ya. Alasannya ini, alasannya itu, padahal itu pengurangan daging. Luar biasa. Di dalam Matius 5 ayat 20, saya kasih satu perbandingan, ini di masa Yesus. Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi, pada orang Yahudi, khususnya para orang Farisi, ahli Taurat, atau orang agamawi saat itu yang benar-benar rohani, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau saudara baca lengkap Matius 5 ini, Yesus sebetulnya menyindir. Ya, menyindir dengan Taurat yang mereka gunakan, yang bahasa saya sudah dimodifikasi. Dan Yesus membandingkan Taurat yang sebenarnya dengan hukumnya atau firmannya. Karena dia mengatakan selalu, aku mengatakan. Ada banyak ayat, saya hanya mengambil di ayat 20 saja. Bagi saudara yang merasa rohani, ya, merasa Israel rohani, mungkin saudara perlu baca ini, saudara boleh ukur rohani saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tentunya hidup keagamaan, agama ini bukan agama Kristen, saudara. Agama Yahudi atau Judaisme, ya, daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara bayangkan, kalau saudara tahu siapa mereka ahli Taurat dan orang Farisi, saudara tidak bisa lawan mereka. Kehidupan rohani mereka, ya, walaupun saudara katakan itu kehidupan rohani yang munafik, ya, memang munafik. Jadi kalau saudara mau jadi Israel rohani, saudara pun munafik, saudara yang kasih Tuhan. Karena saudara tidak bisa hidup menggunakan hal yang seperti itu. Dikatakan di sini bahwa, ya, jika hidup keagamaanmu, ya, ada yang bilang ini bisa digunakan sebagai kita orang Kristen, silakan. Kalau saya sih tetap melekat kepada konteksnya. Saudara mau gunakan, saudara akan pusing sendiri. Mari kita lihat. Daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, silakan gunakan kalau mau. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lepas dari konteks atau judul cerita ini, atau tema hari ini, kalau saudara mau pakai ayat ini sebagai orang Kristen, bisa. Apakah hidup keagamaanmu lebih hebat daripada ahli Taurat atau orang-orang teologi? Kalau enggak, katanya, ya enggak masuk ke surga, saudara. Jadi hati-hati mengutip ayat lalu diaplikasikan kepada saudara atau umat Kristen saat ini. Ini jelas buat bangsa Yahudi, di mana Yesus sedang menyindir, ya, orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, bukan yang mereka sebetulnya munafik. Tetapi saya ingin membandingkan ayat ini. Kalau saudara ingin merasa hebat dari orang Yahudi, maaf, orang Yahudi aja tidak mampu melakukannya. Lalu saudara mau bilang saudara Israel rohani. Luar biasa. Yahudi atau sunat yang benar terjadi oleh roh. Paulus mengatakan hal ini pada saat dia menasihati atau menegur saudara, ya, kalau saya bilang menyindir nggak enak. Yesus pun tadi sebetulnya bukan menyindir, menegur, saudara kasih Tuhan. Ya, pada saat menegur orang-orang Yahudi, Paulus menggunakan, ya, bentuk yang sama. Di dalam Roma 2 ayat 28, nah lucunya ayat ini sering dipakai, dialegorikan atau dialegorikan tafsirannya, bahwa inilah kita orang Yahudi atau Israel rohani dengan ayat ini. Baca baik-baik. Ya, saya katakan Yahudi dan sunat yang benar terjadi oleh roh.
Ya, bukan oleh perbuatan rohanimu, maaf ya. Di dalam roh, ya, bukan Israel rohani. Sebab Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Ya, senang sekali nih orang Israel rohani. Betul kan Pak? Bukan orang Yahudi jasmani yang rohani. Boleh saja saudara bilang demikian. Tapi apa makna rohani saudara yang kasih Tuhan? Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah tuh Pak. Betul. Ya. Ini sunat hati, sabar. Tetapi orang Yahudi sejati. Nah ini dia tuh, ini Yahudi sejati. Catat dulu di Alkitab saudara. Saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris, ada nggak kata sejati? Nggak ada. Ya, hanya mengatakan Jews. Jadi orang Yahudi yang Yahudi maksudnya. Jadi orang Yahudi saat itu apa? Orang Yahudi yang munafik, itu maksud Paulus. Paulus sedang menyindir orang Yahudi yang munafik, saudara yang kasih Tuhan. Yang memiliki Taurat, tapi melanggarnya juga. Iya, yang mengajarkan sunat, tapi melakukan hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi olok-olok katanya di situ di dalam firman Tuhan. Baca saja lengkap di dalam Roma 2 ini. Ya. Saya minum dulu ya, Rin, terpotong ya, Rin. Yang penting Om, pas batuk saya potong, cuman pas batuk jangan berubah. Iya, ya. Kalau kayak gitu tuh jumping dia. Iya, ya. Nggak apa-apa. Oke. Matius 5 ayat 20, saya ulangi. Ini sudah lewat ya. Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat berikutnya, tetapi orang Yahudi sejati, ingat lagi, kata sejati tidak ada di teks aslinya. Ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya. Luar biasa. Makanya lucu kalau buat saya, orang-orang Israel rohani ini menonjolkan keyahudiannya. Ya, pakai bintang David lah. Saya suka bintang itu, keren bentuknya. Ya, tapi tidak menjadikan saudara jadi Yahudi rohani atau Israel rohani. Tidak. Dan tidak membuat saudara level imannya lebih tinggi. Ya, bahkan ada yang mengatakan, bertanya ke saya, saudara hamba Tuhan, Bapak sudah ke Israel atau Yerusalem berapa kali? Dengan gayanya saya jawab, hanya sekali. Waduh, saya sudah berkali-kali Pak. Puji Tuhan, buat saya nggak perlu, saya bilang. Ngapain? Ya kalau menolong pariwisata Israel, monggo. Saudara ke Israel, saudara mau jalan-jalan, it's okay. Tapi tidak akan menambah imanmu. Sayang, kalau saudara bilang, oh saya tambah percaya dengan ke Israel. Ya, saya tidak mau bicara apa-apa, tapi adalah lebih baik saudara percaya walaupun tidak melihatnya. Karena pada saat saudara melihat, sebetulnya itu bukan roh yang membuat saudara percaya. Itu keyakinan saudara. Nggak usah diterjemahkan, nggak usah dibahas. Pikir baik-baik. Ya, sehingga semakin saudara sering, semakin dekat kepada Tuhan. Yang enggak lah, saudara. Mari kita lanjut. Tetapi orang Yahudi yang sejati. Kata sejati tidak ada. Ya, oke, saya baca sesuai firman Tuhan teks aslinya. Tetapi orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak munafik mungkin. Ya, catatannya. Karena menurut Paulus itu maksudnya. Tetapi orang Yahudi yang tidak munafik ialah yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ya, dia tidak perlu memperlihatkan sunatnya. Oh, itu juga nggak sopan ya. Oke, dia tidak perlu bangga dengan sunatnya. Walaupun dia orang Yahudi, ini harus tahu konteks surat Paulus ini. Tidak sedang mengajarkan Yahudi sejati itu seperti apa. Ya, Israel rohani itu bukan. Dia sedang menegur bangsa Israel yang munafik, saudara. Bangsa Israel yang mempunyai hukum Taurat,
ya, tapi parsial mereka lakukannya. Ya, mempunyai tanda sunat tapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Makanya Paulus bilang, ya mendingan sunatnya nggak kelihatan. Sunat di hati, artinya dari dalam saudara memberikan satu tanda yang kalau di dalam sunatnya orang lain bisa lihat, ya maksud Paulus karena yang melihat itu Tuhan. Karena kalimat selanjutnya saya baca langsung ya di bawah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari siapa? Tuhan. Jadi nggak usahlah sombong-sombong, bilang saya Israel rohani, ya nggak usah sombong-sombong, pakai pernak-pernik kecuali saudara suka, buat saya no problem. Tapi kalau saudara merasa menggunakan hal itu, hal-hal ya Yahudi jadi-jadian itu saudara lebih hebat, kasihan deh. Tuhan tidak menilai itu. Tuhan menilai hatimu. Itu maksudnya sunat hati. Nah, mari kita lihat maknanya sunat hati itu di sini. Tetapi orang Yahudi yang tidak munafik ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya. Luar biasa. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Perhatikan. Alkitab kita menulis ini dia masalahnya. Secara rohani. Saya baca banyak teks atau banyak terjemahan. Lalu saya melihat sintaks susunan kalimat di teks aslinya. Ya, ini kalau ditulis secara rohani, ini akan sepertinya mengarahkan kehidupan rohani seseorang. Tidak, saudara. Kehidupan rohani saudara, dengar baik, ya, tidak ada hubungannya dengan sunat hati. Karena nanti Paulus menjelaskan apa itu sunat hati. Mari kita baca, ya. Secara rohani, saya tulis di kutipan saya, ini bukanlah cara atau bentuk keyahudiannya, ya, dan sunatnya yang rohani, ya, ini bukan bentuk keyahudiannya yang dia perlihatkan seperti misalnya orang Yahudi menggunakan semua perangkat orang Yahudi, bukan itu maksud Paulus, bukan, ya, tetapi segala sesuatu perintah Tuhan di dalam Taurat yang dia bisa lakukan karena roh Tuhan. Itu keyahudian yang asli, ya, yang tidak perlu terlihat, ya. Lalu sunatnya dikatakan di sana, ya, adalah sunat yang dikerjakan atau di dalam roh besar teks aslinya. Ya, di teks asli memang tidak ada, tapi dari susunan sintaksnya konteksnya mengatakan itu Tuhan yang mengerjakan. Secara singkat saya mengatakan begini. Ya, tadi dikatakan ya, bukan Yahudi lahiria, bukan sunat lahiria, tetapi Yahudi yang tidak munafik ialah yang tidak tampak keyahudiannya. Artinya apa? Dia tidak melakukan hukum Taurat ya, dengan menyatakan bahwa dia sudah melakukan. Itu kan kerjaan orang Farisi. Iya, mereka memamerkan ketaatan mereka di depan orang. Padahal Yesus tegur mereka, celaka. Ya, karena yang mereka lakukan itu hal-hal yang kecil. Ya, mereka mengajarkan hal-hal yang berat yang mereka sendiri tidak bisa lakukan atau tidak mau lakukan. Munafik kan? Iya, itulah. Iya, harusnya Yahudi yang benar kata Paulus sini adalah yang melakukan, bisa mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan itu karena roh Tuhan. Karena sudah di dalam roh Tuhan. Artinya orang-orang percaya yang sudah menerima roh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Orang-orang percaya yang sudah menerima roh Tuhan, yang sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti akan melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan karena kemampuannya. Kita sudah banyak belajar tentang hal ini. Kita mungkin tidak mampu, bahkan mungkin kita tidak mau. Tapi karena roh Tuhan lebih besar daripada daripada jiwa kita, hati kita, kita pun akan taat. Sehingga ada ayat yang dikatakan oleh Yakobus, jika engkau seseorang tahu berbuat baik dalam hatinya, tapi dia tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Itu maknanya. Iya, artinya keinginan melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, perbuatan yang benar. Itu karena mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya bukan dengan kemampuannya. Karena hanya melakukannya. Sebagaimana saya sering katakan bahwa pada saat
Petrus ditanya, menurut engkau siapa? Petrus langsung bisa jawab, Kaulah Mesias. Yesus langsung jawab, Yesus langsung komen, itu bukan engkau. Ya, bisakah kita melakukan ya firman Tuhan dengan itu? Bisa. Kalau kita mau, ya, dan kita betul-betul memiliki satu pemahaman tentang bagaimana memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Maka dalam kasih kita, dalam perbuatan perilaku kita itu akan terlihat. Luar biasa bukan? Itulah Yahudi yang sebenarnya. Secara sederhana, nggak munafik. Daripada kita bilang kita beriman, ditantang sama Yakobus, oke, kamu bilang kamu beriman. Aku tanya, mana perbuatanmu? Habis sudah. Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, ya, Paulus ini sedang menegur bangsa Yahudi. Jadi dia sedang menegur yang Yahudi itu ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku punya Taurat, ngaku-ngaku bangsa pilihan Tuhan dan sebagainya. Tapi kelakuan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dia bilang munafik. Yang benar dia bilang, nggak usah ngaku. Ya, jadi kalau Yahudi saja ditegur, saudara mau ditegur Paulus, nggak ada. Dia sekarang nggak ada. Kecuali Paulus yang lain. Ya, pasti Paulus tegur. Ngapain ngaku-ngaku Israel rohani? Emangnya hidupmu seperti Israel rohani? Masih bisa berbuat dosa ngaku-ngaku Israel rohani. Saudara kasih Tuhan. Lalu dikatakan di sini, ya, dan sunat ialah sunat dalam hati. Apa maksudnya sunat dalam hati? Yang di kalimat kita, dalam terjemahan kita dikatakan secara rohani. Dalam terjemahan aslinya, ya, oleh roh. Dengar baik. Baca saja terjemahan. NIV atau saya lupa terjemahan apa. Ya, oleh roh. Karena nanti kita baca penjelasan Paulus. Maksud sunat hati itu apa sih? Oke. Ya, bukan secara hurufiah. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang tertulis yang kita lakukan karena tertulis. Maksudnya ini hukum Taurat perbandingannya. Inilah yang Paulus sering katakan hukum roh dan hukum Taurat. Ya. Mari kita lanjut. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia. Jadi nggak ada manusia yang, oh kamu tuh hebat, bangsa Israel aja kalah, oh kamu ini Israel rohani. Nggak ada. Hati-hati kalau merasa dipuji seperti itu, jebakan Batman. Oh puji Tuhan, satu saat nanti saudara ketemu Tuhan. Ya, pada saat itulah, mudah-mudahan kita semua bisa mendengar. Engkaulah umatku yang baik. Engkaulah pelayanku yang baik. Luar biasa. Ya, di mana aku lapar, engkau beri aku makanan. Lalu saudara bertanya kepada Tuhan, kapan saya melihat engkau lapar? Dengar baik. Perbuatan baik yang benar, keyahudian yang benar, adalah pada saat saudara melakukan segala perintah Tuhan yang sederhana, mengasihi, saling mengasihi, melakukan kebaikan, supaya nama Bapa dipermuliakan. Hal-hal itu yang harusnya keluar dengan otomatis. Dan hal itulah yang akan dipuji Tuhan, dikatakan Tuhan kepada saudara pada saat saudara bertemu dia. Satu hal yang luar biasa, Tuhan memuji engkau. Karena sekarang kita hanya bisa memuji Tuhan. Tak mungkin Tuhan memuji saudara. Apa yang mau kita dipuji? Tapi pada satu saat, segala sesuatu terbukti. Ya, segala yang tertutup akan dibukakan. Dan saat itulah pujian datang daripada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau saudara baca dengan benar secara Alkitabiah, ya, konteks pasal 2 ini teguran Paulus kepada bangsa Yahudi yang munafik. Ya, dia tidak berbicara tentang bagaimana seorang Yahudi sejati harus hidup. Nggak ada. Itu tafsiran suka-suka namanya. Nggak ada. Harus baca menurut alur ceritanya dan tujuan si penulis. Jangan tujuan kita yang baca. Mari lanjut. Yahudi yang benar dan menurut roh dan sunat atau disunat yang benar, ya seperti apa? Jadi Yahudi yang benar, Yahudi yang hidup menurut roh, itu maksud Paulus. Dan disunat oleh apa? Oleh Kristus. Apa maksudnya, Pak? Nanti kita baca. Ya, saya katakan disunat oleh Kristus itu berbicara pemotongan atau pemutusan.
tubuh dosa. Jadi waktu sunat lahiriah itu berbicara dosa yang sudah dibuang, diputuskan. Ya, itu kita tidak lakukan lagi secara harafiah. Mari kita baca. Dalam Roma 7, kalau tadi Roma 2, ini Roma 7. Paulus luar biasa hikmatnya. Tetapi sekarang, dia bilang sekarang. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, komunitas di Roma ini yang terdiri dari orang Yahudi, lalu orang Yunani, dan bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, ya, orang Yahudi susah sekali terima ini. Ya, tapi lucunya sekarang orang Kristen yang susah terima ini. Sebab kita telah mati bagi Dia. Dia ini siapa? Yang mengurung kita. Sederhana kan, gampang pahamnya. Kita ini sudah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mengurung saudara dan saya. Apa maksudnya mengurung? Aduh, secara cepat saja. Hukum Taurat yang membuat saudara hidup serohani apapun, sehebat apapun, tetap berdosa. Tetap terhukum. Karena saudara tidak mungkin lakukannya dengan sempurna. Iya bukan? Nggak ada. Bukan sampai sekarang pun saudara akan bisa merasa demikian. Tapi puji Tuhan. Karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan di kayu salib. Rahmatnya di kayu salib. Membuat saudara dan saya dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat ini. Artinya, saudara, dosamu sudah tidak bisa dilihat lagi oleh Tuhan. Itu yang dia katakan pemutusan hubungan dengan dosa. Apakah saudara masih bisa berdosa? Ya, karena saudara masih hidup di dalam tubuh daging saudara. Itulah peperangan pergumulan saudara. Jadi kalau saudara ada pergumulan, bukan pergumulan ekonomi. Bukan pergumulan keluarga, ya itu pergumulan, tapi bukan pergumulan rohani. Saudara yang kasih Tuhan, tadi di Roma 2 ayat 28-29, kita menemukan satu makna di situ bahwa yang namanya Yahudi sejati adalah Yahudi yang hidupnya sesuai dengan firman itu dari dalam. Bukan sesuatu yang terlihat di luar. Artinya di luar pasti ada, tapi tidak diperlihatkan. Tapi kalaupun keluar, itu akibat pemahaman yang benar dari dalam. Lalu sunat itu, jelas sunat ini dikatakan di dalam hati. Dan kalimat secara rohani itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. Yang ada oleh roh atau di dalam roh. Artinya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh roh. Itulah sunat, ya, di dalam hati. Dan di dalam Roma 7, Paulus menjelaskan makna ini dengan jelas. Ya, jadi asal tahu, jangan asal mengatakan bahwa saya sunat dalam hati. Apa maknanya sunat dalam hati? Banyak orang berpikir sunat dalam hati itu berbicara kemampuannya menguasai dirinya. Bisa saja. Ya kan? Bisa saja, saudara kasihkan. Tetapi di sini, dalam konteks ini, bukanlah demikian. Karena berbicara roh yang melakukannya, oleh roh dan di dalam roh, bukan kemampuan saudara dan saya. Di dalam Roma 7, ya saya beri judul Yahudi yang benar adalah Yahudi yang hidup menurut roh dan tidak munafik. Itu Yahudi yang benar. Ya. Disunat oleh roh atau di dalam roh berbaca disunat oleh Kristus. Nah, sunat ini yang dilakukan oleh Kristus berbicara pemutusan hubungan dosa, pemutusan hubungan tubuh dosa. Saudara, sunat di masa sunat lahiriah atau sunat tubuh yang sebenarnya atau sunat yang dilakukan bangsa Israel dimulai dari Abraham, ya, walaupun Abraham sudah punya janji. Itu adalah sunat yang literal menggambarkan bagaimana pemotongan satu bagian dari tubuh. Ya tidak semuanya. Habis nanti kan. Bagian kecil aja, ya. Tapi maknanya adalah sesuatu yang dibuang dari tubuh. Dan makna itulah yang digunakan oleh Paulus terhadap apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Membuang dosa yang ada di dalam manusia. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Luar biasa. Sebab kita telah mati bagi Dia. Saudara sudah tidak perlu menggunakan hukum Taurat. Saudara sudah bebas. Maksudnya apa? Bebas dari tuntutan hukum Taurat. Suruh melakukan gak ada masalah, tapi tidak akan ada tuntutan.
Nah, permasalahannya pada saat saudara melakukan, saudara akan merasa dituntut oleh hukum Taurat itu. Saya tidak mau terlalu menjelaskan hal itu karena sudah ada pelajaran. Sebab kita telah mati bagi dia. Siapa ini dia yang mengurung kita? Siapa itu? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengurung saudara. Artinya, saudara mau melakukan sehebat apa kehidupan rohanimu. Bahkan saudara ngaku saya Israel rohani. Saudara tetap berdosa kok. Karena tidak mungkin saudara membersihkan dosa saudara dengan perbuatanmu, dengan kerohanianmu. Tidak ada. Itu satu hal yang tidak mungkin. Itu maksudnya dikurung. Tidak mungkin bebas. Ya. Dan dikatakan sehingga kita sekarang setelah kayu salib, setelah mempercayai Kristus, setelah menerima kasih karunia. Ya, sekarang kita melayani dalam keadaan baru. Nah, luar biasa. Menurut roh, bukan secara rohani. Ya, saudara sebagai orang percaya, ya memang harus hidup secara rohani. Tapi lebih baik lagi, saudara hidup menurut roh. Sebab kalimat hidup secara rohani itu lebih bermakna, itu adalah perbuatanmu yang rohani. Tapi kalimat yang menurut roh atau hidup oleh roh, Paulus sering menggunakan secara bergantian. Menurut roh atau di dalam roh. Paulus menggunakan kalimat menurut atau dipimpin oleh roh. Sedangkan saudara dan saya sudah hidup di dalam roh. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Nah, di dalam kalimat ini dikatakan, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Artinya saudara melayani, saudara melakukan banyak pekerjaan baik. Melayani itu serve ya di sini. Ya, artinya saudara melakukan segala sesuatu yang baik untuk orang lain dalam rangka mewujudkan kasih. Jadi perintah Yesus itu cuma satu, saling mengasihi. Dan itu bisa diwujudkan perintah itu dengan kita melakukan pekerjaan baiknya. Karena kalau cuma mengasihi dengan kalimat, kembali lagi kita menjadi orang Yahudi yang munafik atau Israel rohani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, jadi jelas sekali bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita sudah tidak melayani dengan hukum Taurat, aturan. Ya, artinya kita melayani, dikatakan di sini, menurut roh. Jadi jelas yang Paulus bilang, ya, di dalam Roma 2 ayat 28, ya, dikatakan dan 29, tetapi Yahudi yang sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya. Jadi, kalau saudara mau jadi Yahudi yang benar, maksud di sini sebetulnya tidak mungkin karena ini berbicara satu nasihat atau teguran buat bangsa Israel. Tapi kalaupun saudara mau gunakan itu buat saudara sebagai pemahaman lah. Saya ini jadi Yahudi yang benar-benar Yahudi, dengar baik. Kalau saya hidup tidak munafik. Kalau saya hidup menurut roh, bukan menurut aturan-aturan, yaitu Taurat. Pak, ini sekarang bukan Taurat, ini aturan gereja doktrin, silakan gunakan. Saya tidak pernah menganjurkan hidup menurut doktrin, saudara kasih Tuhan. Saudara hidup menurut roh. Nah, lanjut. Di dalam Kolose 2 ayat 11, jadi tadi Roma 7 ayat 6 sudah menjawab artinya Yahudi yang sejati itu seperti apa. Ya, yaitu bukan yang hidup munafik, mengatakan punya Taurat, mengatakan punya hukum, mengatakan ya macam-macam lah. Padahal hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tetapi orang yang sejati atau orang percaya yang sejati lebih baik daripada Yahudi sejati. Ya, adalah orang yang hidupnya tidak munafik. Perkataannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan dia melakukan segala sesuatu yang baik dalam mengasihi sesama. Itu terjadi karena dia menuruti roh, bukan oleh kemampuannya. Dia harus mampu menuruti roh. Tapi yang keluar dari kehidupannya, itu adalah kemampuan roh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Iya, karena jelas sekali, ya di Galatia Paulus bilang, ya mengenai buah roh. Ingat ya itu buah roh ya, bukan buah daging.
Ya, karena orang sering mengatakan buah roh, kamu harus berbuah. Seolah-olah kita yang berbuah. Iya, keluar dari hidup kita. Tapi bukan karena kemampuan saudara berbuah. Karena itu buah roh, buah Tuhan yang ada di dalam kamu, yang keluar melalui kehidupanmu. Karena Tuhan adalah roh. Dia bisa berbuat baik, tapi dia tidak punya channel, tidak punya alatnya. Siapa? Saudara dan saya. Paham sekarang? Tuhan bisa melakukannya secara supranatural, tapi dia melanggar firman-Nya. Nah itulah, kalau kita memahami metode yang sederhana itu, kenapa dia membutuhkan saudara dan saya? Ya, lebih dari membutuhkan, kita ini miliknya. Paulus bilang di Korintus, tubuhmu bukan milikmu lagi. Luar biasa. Jangan pakai seenaknya. Pakai sesuai pemilik sekarang. Siapa? Roh Tuhan. Bagaimana Pak? Aduh, gampang. Paulus sudah jelaskan, miliki apa? Pikiran, perasaan Kristus. Pada saat saudara menghadapi apa? Menghadapi COVID. Gunakan apa? Pikiran, perasaan Kristus. Saudara bukan panik, pokoknya saudara bukan ketakutan. Tapi saudara bisa menguasai hatimu dan percaya bahwa engkau akan melewati permasalahan ini. Dan percaya bahwa engkau memiliki kekuatan di dalam Kristus. Lebih lagi, engkau percaya bahwa engkau akan dapat melakukan banyak perbuatan baik. Saudara, di masa COVID ini justru banyak orang lain yang kesusahan. Tidak perlu saya jelaskan, saudara sudah tahu maknanya. Nah, apakah ada sesuatu yang baik dalam hatimu kepada orang-orang yang sekarang sulit hidupnya karena COVID? Banyak orang yang hidupnya sulit bukan karena virusnya, tapi karena tekanan hidup. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi penghasilan, karena tidak boleh kemana-mana. Tinggal saudara. Apakah saudara punya pikiran perasaan Kristus? Jangan tinggal diam. Lakukan sesuai dengan kemampuanmu, dan apa yang engkau bisa lakukan, dan sebagaimana engkau lakukannya dengan tulus. Itu hanya terjadi karena apa? Karena saudara, orang Kristen yang sejati. Yang hidup menurut siapa? Roh. Bukan bukan Israel rohani. Tapi Kristen yang sejati. Ya bukan? Nyanyi boleh, takkan pernah ku bawa yang terbaik. Apa yang terbaik? Hatimu yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa? Mengasihi dan melakukan banyak perbuatan baiknya. Jangan ngomong, lakukan. Puji Tuhan. Lanjut. Di dalam kisah ini, kalau tadi saya menjelaskan mengenai Yahudi yang sejati atau Kristen yang sejati menurut Paulus, di dalam Kolose 2 ayat 11. Lucu Paulus ya. Jadi dia jelaskan apa yang dijelaskan di suratnya yang lain. Kembali saya ulang, di Roma tujuannya, konteksnya Paulus sedang menegur bangsa Yahudi, ya. Itulah sebabnya keluar hal-hal yang kita baca. Ya, itulah keluarnya bahasa atau tulisan-tulisan retorika, tulisan-tulisan yang antagonis, yang menantang orang-orang Yahudi saat itu yang munafik. Kepada jemaat Kolose, dia mengatakan sesuatu juga yang menjelaskan hal itu. Tadi kepada Roma juga dia sudah jelaskan di Roma 7. Di Roma 2 dia menjelaskan permasalahannya dalam teguran. Di Roma 7 dia menjelaskan bahwa kita sekarang sudah tidak hidup lagi dalam Taurat. Kita melayani menurut roh. Dalam Kolose 2 ayat 11 ini perihal sunat, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam dia, Kristus, kamu telah apa? Disunat. Jadi dia tidak berbicara sunat lahiriah, dia tidak berbicara sunat hati yang menurut konsep kita adalah kita menguasai diri. Itu bagus, tapi bukan itu, saudara. Mari kita lihat. Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau saudara menggunakan sunat hati, tapi saudara melakukannya dengan diri saudara, itu bukan makna sebenarnya. Mari kita baca. Tetapi dengan sunat apa? Kristus. Pak bingung. Iya, baca seterusnya. Apa maksudnya sunat Kristus? Luar biasa kalau Paulus jelasin. Ya, yang terdiri dari apa? Penanggalan apa? Akan tubuh yang berdosa. Ini berbicara penebusan saudara.
Ngerti sekarang arti sunat? Paham sekarang yang dimaksud Paulus sunat hati? Dulu kita berpikir sunat hati adalah kita menjaga hati. Iya, itu bagian yang baik. Kita menguasai hati kita, menguasai diri kita. Iya, betul. Tapi sunat hati, dengar baik, berbicara tentang penanggalan akan tubuh yang berdosa yang dilakukan Kristus di mana? Di kayu salib. Sunat hati berbicara Tuhan mengampuni saudara sekali untuk selama-lamanya dengan naik ke kayu salib. Dia tidak mengatakan saja aku mengasihimu. Tidak. Tidak. Dia lakukan makna mengasihinya. Yaitu apa? Memberikan dirinya dihukum oleh dosa-dosa saudara. Makanya tadi dikatakan kita sudah mati bagi hukum Taurat. Karena hukum Taurat membuat saudara menjadi terhukum, terhakimi. Iya apa ya? Nah, kembali kepada firman ini. Jelas, jadi arti Yahudi sejati, saudara tahu apa? Hidup menurut roh. Itulah Kristen yang sejati. Nggak usah sebut lagi Israel rohani, ngapain? Israel rohani pun munafik, saudara. Loh iya, Israel rohani itu kan para rohaniawan. Rohaniawan Yahudi yang munafik hidupnya. Masa mau jadi seperti mereka? Oh bukan itu maksud, sudahlah. Apa gunanya menggunakan istilah-istilah keren itu karena hanya untuk menjadi kebanggaan saudara? Rendah hatilah. Ya bukan? Nanti Tuhan yang angkat. Saudara kasih Tuhan. Lalu tentang sunat. Sunat dalam hati. Hari ini mudah-mudahan saudara paham. Sunat dari dalam hati itu bukan saudara menaruh sesuatu ya atau menguasai dirimu, saudara potong yang ada di hati, bukan. Tuhan ya yang melakukan sunat hati itu dengan apa? Memutuskan dosa dari hidup saudara di kayu salib. Paham? Luar biasa. Kalau tidak paham bisa chat nanti di WA kita, ya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas sekali mengenai Yahudi yang benar adalah orang percaya yang hidup menurut roh, dan sunat hati berbicara sunat yang dilakukan oleh Kristus yang bermakna pemotongan tubuh dosa kita yang dilakukan oleh Kristus. Kita masih menggunakan tubuh dosa itu, tapi kita harus percaya bahwa kita sudah tidak terikat lagi dengan dosa. Makanya Paulus di Roma 6 dikatakan kita bukan budak dosa lagi. Tapi kita masih bisa melakukannya, tapi jangan mau diperbudak. Sebab begitu saudara diperbudak, hanya hukum Taurat yang bisa menolong saudara. Saudara harus tebus, ya bukan? Ya, oke. Nggak ada. Padahal saudara hanya tinggal kembali, percaya dan mempercayai apa? Sunat yang telah dilakukan siapa? Kristus. Hari ini mudah-mudahan jelas mengenai Yahudi sejati dan sunat hati. Ya, lebih baik lagi saudara paham posisi saudara di dalam firman Tuhan itu sebagai apa. Saya tulis ini, tak ada anak-anak keturunan Israel. Oh ada Pak? Ada. Tapi nanti saudara akan baca, anak Israel itu atau keturunan Israel itu, dikatakan oleh Paulus, tidak semua keturunan Israel yang dibilang anak. Ya bukan? Tidak semua keturunan Abraham. Artinya masih ada pilihan di situ. Masih ada perbedaan. Tapi yang jelas, saudara ini harus paham, posisi saudara sekarang siapa? Anak-anak Tuhan. Lebih baik daripada saudara mengaku Israel rohani. Lebih baik saudara mengatakan saudara posisinya apa? Anak Tuhan. Ada orang yang mengatakan, oh saya keturunan Abraham, boleh. Itu pun lebih baik daripada mengaku Israel rohani. Tapi lebih baik lagi, gunakanlah kalimat yang memang Alkitabiah dan diakui oleh firman. Karena firman yang mengatakan kita semua anak-anak siapa? Tuhan. Roma 9, makin jauh lagi, makin naik. Tadi 2, 7, 9. Roma 9 ayat 6-8. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Pasti itu. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Paulus luar biasa. Ya, kembali lagi dia menegur bangsa Israel. Ya, dia katakan di sana
Memang semua orang keturunan Israel, ya orang Israel. Tapi makna di sini mengandung satu teguran, ya, yang mengatakan bahwa orang Israel belum tentu orang Israel seperti tadi, ya. Ada orang Yahudi, ada orang Yahudi beneran, atau orang Yahudi yang tidak munafik. Dengan kata lain, Yahudi yang lain apa? Munafik. Yang di terjemahan kita dibilang Yahudi sejati. Tapi di sana hanya Yahudi saja. Dan juga tidak semua, nah ini dia yang enak. Yang terhitung keturunan Abraham adalah siapa? Anak Abraham. Kenapa Paulus menggunakan gaya bahasa antagonis ini? Ada tujuannya, saudara. Mari kita lihat. Tetapi yang berasal dari Ishak lah. Lihat, dia masuk ke sini. Iya. Kalau kita baca sejarahnya, ya keturunan Israel itu diambil dari Yakub, karena Yakub namanya diganti jadi Israel. Keturunan Ishak inilah menjadi bangsa yang lain, bahkan keturunan Ishak ini oleh Paulus diganti dengan Kristus. Masih ingat ya? Iya, pelajaran minggu lalu ya, apa pelajaran sebelumnya saya lupa. Ya, mengenai apa? Tindakan Abraham atau cobaan yang dihadapi Abraham. Bukan Tuhan mencobai karena tidak tahu. Tuhan mencobai Abraham sebagai apa? Kesempatan Abraham, dengar baik, menikmati janjinya. Iya bukan? Iya. Sehingga Abraham bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan siapa? Domba. Ya, memberikan segala kebutuhannya, the provider. Karena Abraham dengan perkataan imannya, Tuhan yang akan menyediakan. Luar biasa. Ya, bahkan lebih dari itu berbicara bahwa pada saat itu Ishak, dengar baik, tidak jadi dibunuh atau menjadi kurban. Hati-hati ya, kadang-kadang kalau korban ini negatif, kalau kurban itu sesuatu yang kita bawa. Jadi bukan korban. Kalau korban tuh kita rugi. Kalau bawa kurban itu persembahan, bukan korban. Kalau korban tuh kita rugi, saudara. Kalau kita bawa kurban itu bawa persembahan. Artinya yang kita berikan, kita lakukan karena mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan minta Abraham itu membawa anaknya satu-satunya Ishak sebagai kurban. Tidak jadi, bukan? Karena apa? Diganti oleh domba. Berbicara siapa? Kristus. Makanya Paulus dengan hikmat yang luar biasa dan pemahamannya tentang tafsiran Alkitab, dia langsung mengatakan yang dimaksud keturunannya bukan keturunan, dan memang tidak disebut keturunan-keturunan. Di Galatia bukan? Keturunannya siapa? Kristus. Karena yang akhirnya dibawa sebagai kurban untuk dipersembahkan sebagai penebus manusia dari seluruh dosanya, siapa? Kristus. Luar biasa bukan? Cobaan Abraham kita sudah pelajari adalah cobaan yang luar biasa. Cobaan di mana Tuhan memberi kesempatan kepada Abraham menikmati anugerahnya. Bahkan memberikan kesempatan bagi semua manusia untuk menerima kasih karunia. Mari lanjut di dalam Roma 9 ayat 6 sampai 8 ini. Jadi jelas Paulus dari mengatakan Israel bukan semuanya Israel, sekarang dia mengatakan yang terhitung keturunan Abraham, jadi pakai anak di sini, adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Kalau saudara yang paham dengan maksud Paulus nanti di Galatia, berarti keturunan dari siapa? Kristus. Artinya bukan anak-anak menurut daging. Nah ini dia. Adalah anak-anak Tuhan. Dia nggak bilang bukan anak-anak menurut daging yang adalah Israel rohani. Karena kan pasti ayatnya juga dibilang, tuh Pak, saya kan keturunan rohani, berarti saya Israel rohani. Nggak ada hubungan, saudara. Saya lebih senang kita jadi anak rohani daripada Israel rohani. Mari kita lanjut. Dikatakan di sana, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan. Sekarang jadi anak Tuhan. Bukan menurut keturunan daging. Makanya dia katakan Israel yang sebenarnya bukanlah keturunan Israel secara daging. Luar biasa bukan? Keturunan Abraham bukan semua anak Abraham.
Karena dia jelaskan di sini artinya, jelas ya. Kalau tadi suruh baca pusing, maksudnya apa sih? Ya, semua orang Israel bukan orang Israel, semua keturunan Abraham bukan anak Abraham. Ini penjelasannya. Ya, artinya jelas bukan? Bukan anak-anak menurut daging adalah anak Tuhan. Dia nggak bilang anak Abraham atau orang Israel atau keturunan Abraham. Nggak, dia langsung bilang anak Tuhan. Tetapi anak-anak perjanjian, lihat, perjanjian dengan siapa? Abraham. Tentang Ishak, ya, yang disebut keturunan yang benar. Saudara, inilah keturunan Kristus yang nanti dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 29, Galatia 3 ayat 16. Nanti ada waktu kita baca. Ya, coba kita lanjut. Saudara, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, dengar baik. Keturunan Abraham, luar biasa. Ya, keturunan Abraham yang mana? Bukan dari daging. Ya kan? Tadi udah jelasin ya. Adik Kristus, nah ini dari mana lagi nih? Bukan Israel rohani. Jadi dengar baik, saya ulang. Kita nih orang percaya yang paham firman Tuhan dengan benar hari ini, kita ini anak-anak Tuhan. Itulah posisi saudara. Saya keturunan dari mana? Abraham. Buduh. Nenek moyang saya bukan Abraham. Maksudnya bukan keturunan daging. Saya lanjut memberikan posisi saudara. Dan saudara adalah adik-adik Kristus. Dan sekali lagi, bukan Israel rohani. Karena Israel rohani nggak ada di Alkitab. Udah kubilang tadi, ya kan? Roma 8 ayat 29. Dengar baik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Luar biasa. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran. Ada waktu saya jelaskan tentang makna ini. Sejak manusia diciptakan itu serupa segambar dengan Allah. Tapi gambaran itu rusak karena dosa. Tapi karena sunat hati, paham? Karena pemutusan, pemotongan dosa dari hidup saudara, gambaran itu muncul kembali dalam hidup saudara. Melalui siapa? Kristus. Paham maknanya sekarang? Jadi saudara serupa dengan siapa? Kristus. Kata anaknya ini huruf besar. Supaya ia siapa? Kristus. Anaknya itu, jelaskan. Supaya ia, anaknya itu menjadi apa? Yang sulung. Tahu sulung kan? Buah sulung taunya kan? Iya, pada takut semua tuh. Kalau disuruh kasih buah sulung lagi, siapa yang mau? Iya kan? Lah ini ngapain juga minta-minta buah sulung kurang kerjaan? Iya enggak? Padahal kita adik daripada anaknya yang sulung. Enggak, maksudnya begini. Supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi apa? Yang tertua atau paling tua dari apa? Di antara banyak saudara. Bahasa sederhananya, supaya Yesus jadi kakak kita. Keren nggak? Aduh, mau saya sebut saudara Israel rohani? Enggak lah. Mendingan saudara katakan, saya ini anak-anak Tuhan. Tahu nggak? Gua adik Kristus loh. Nah, berani ngaku begitu, kelakuannya lah. Gunakanlah pikiran, perasaan Kristus. Iya kan. Kalau abang adik katanya begitu kan. Iya. Nggak beda jauh nih kelakuannya. Sudah dikasih Tuhan. Iya. Jadi keren nggak kita nih? Sudah jadi anak-anak Tuhan. Iya. Cuman ada masalah nih. Karena dulu sekolah minggu saya diajarin. Aku anak raja. Engkau anak raja. Bener sih. Kristus itu raja. Tapi kata firman Tuhan, Petrus bilang begini, engkaulah imamat yang rajani. Bukan anak raja, saudara. Yang benar, saudara, adalah anak-anak Tuhan. Tuhan raja, ya, udahlah. Ini, apa ya, kata-kata atau kalimat mitos, atau slogan-slogan, atau apalah, istilah-istilah yang membuat saudara merasa lebih rohani. Itu kesombongan, saudara. Jangan pakailah. Ya, kata firman aja kita ini apa? Kita anak Tuhan, nggak perlu sombong. Karena itu berat kalau saudara dikatakan anak Tuhan.
like son, like father. Mudah-mudahan bisa. Mari kita lihat. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Luar biasa. Jadi saudara keturunan Abraham. Oke, dari mana bisa-bisanya? Karena keturunan Abraham yang dijanjikan. Siapa? Kristus. Kita nggak ada hubungan dengan Ishak. Kita hanya ada hubungan dengan iman Abraham. Mari saya bacakan Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji, banyak sekali ya, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah kita pernah punya pelajaran hal ini dengan spesifik, ya khususnya ada. Ya, mudah-mudahan saudara ingat. Ya, saya tidak tahu apakah itu di dalam YouTube atau tidak. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Yaitu langsung dikatakan di sini, Kristus. Sudah tahu kenapa ini bisa terjadi? Pahami pelajaran sebelumnya tentang cobaan yang spesifik yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Abraham, orang yang beriman. Luar biasa. Jadi jelas ya posisi saudara. Ya. Lebih baik kita mengatakan saya ini anak Tuhan. Tapi ingat pada saat saudara mengatakan itu, saudara membawa satu gambaran yang luar biasa. Siapa? Kristus. Ya, sehingga jelas-jelas gambaran Kristus di dalam perilakunya, perkataan, perbuatannya haruslah terlihat dalam hidup kita. Ya bukan, itulah pergumulan kita. Kita bergumul dengan siapa? Dengan diri sendiri. Dengan perilaku asli kita. Ya bukan? Yang Paulus katakan manusia lama. Ya, padahal sudah disunat, sudah dipotong. Tapi nggak tahu mungkin nempel lagi. Pakai lem kali ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita selesaikan pelajaran kita hari ini. Ya, apa sebetulnya yang saudara miliki pada saat saudara menjadi anak-anaknya? Karena tadi saya katakan di awal, mungkin saja orang ini mengaku Israel rohani karena mereka tertarik, tergiur dengan janji-janji firman Tuhan tentang hal-hal jasmani di perjanjian lama. Iya bukan? Berkat melimpah-limpah. Makanya orang ke gereja itu hanya cari apa? Berkat. Padahal dia adalah sumber berkat. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi nggak usah salahin siapa salah. Oh, luar binasa. Saudara dikasih Tuhan. Ya, saudara datang ke gereja itu justru jadi berkat, bukan cari berkat. Amin. Saudara datang ke gereja itu karena saudara orang yang telah diberkati. Saudara datang untuk menjadi berkat. Bahkan saudara diberkati oleh firman. Ya, yang apa? Menguatkan saudara. Firman yang membuat saudara mengenal lebih baik lagi. Bertumbuh lebih dewasa lagi. Waduh Pak, saya udah dewasa. Dewasa apanya? Baca di Ibrani, kita senang bahas ini. Dewasa itu artinya apa? Terlatih indranya. Dewasa itu bukan saudara hafal semua firman. Ya, tahu hikmat Tuhan. Bukan. Dewasa itu apa? Terlatih indera saudara. Panca indera saudara sensitif dengan firman Tuhan, dengan kehidupan yang nyata. Bukan hanya kepandaian pengetahuan saja. Kasihan banget. Mari kita lihat. Jadi janji apa sebetulnya yang kita miliki sebagai anak Tuhan? Udahlah, buang keinginan saudara menjadi Israel rohani untuk mendapatkan janji jasmani. Kuno dan itu tidak alkitabiah. Wah, saya perlu hal jasmani. Aduh, mau dengar kata Yesus. Hal-hal itu, makan, minum, pakai, itu dicari bangsa-bangsa apa? Yang tidak percaya Tuhan. Jadi kalau orang-orang Kristen datang itu ke gereja, makanya saya bilang, mungkin bukan orang beriman. Karena mau cari harta lagi, mau cari berkat lagi. Padahal Yesus lo bilang, itu dicari oleh bangsa yang nggak kenal Tuhan. Saya nggak tahu pelajarannya dari mana ini.
Mari kita lanjut. Jadi jelas, jangan cari itu. Saudara harus paham sebetulnya janji apa yang saudara miliki sebagai keturunan Abraham. Ada. Mari kita lihat firman Tuhan. Jangan kata orang, mau hamba Tuhan siapa kek? Jangan dengerin firman Tuhan. Hamba Tuhan pasti bicara firman Tuhan. Oke, Filipi 3 ayat 3. Judulnya saudara, di slide ini ya. Anak-anaknya memiliki janji yaitu rohnya. Luar biasa. Jadi janji bagi anak-anak Tuhan itu rohnya. Apa itu roh? Ability, kemampuan, bahkan pikiran, perasaan Kristus. Di Filipi, Paulus menggunakan kata energo, energi. Ya, luar biasa. Bukan janji Yahudi jadi-jadian, menurut saya. Karena banyak orang cari janji orang Yahudi jadi-jadian. Karena merasa dia Yahudi rohani. Atau Israel rohani. Jadi saudara itu tidak mendapat bagian Yahudi. Apalagi saudara Yahudi jadi-jadian dan Yahudi buatan-buatan. Ya, karena sering ke Israel, jadilah saudara Yahudi jadi-jadian. Oke. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang yang bersunat. Tahu sunatnya? Iya ya. Sunat apa? Kristus. Di dalam dan oleh Kristus atau sunat oleh roh. Apa maknanya? Sudah dibebaskan dari dosa. Itu dia sunat. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh apa? Roh Tuhan. Bukan beribadah oleh liturgi, dogma, doktrin, nggak ada. Apalagi hukum Taurat, ya kan? Saudara beribadah oleh roh Tuhan. Filipi 3 ayat 3 ya. Dan bermegah di mana? Ayo. Mau bermegah apa? Saya dong Israel rohani. Gitu ya. Enggak lah. Saya dong Yahudi sejati. Enggak lah. Bermegah di dalam siapa? Kristus. Oh, puji Tuhan. Dan tidak menaruh percaya kepada apa? Hal-hal lahiriah. Oh, puji Tuhan. Ya. Gak usah berpikir bahwa kalau ibadahnya ada ritual-ritual khusus. Ya, bahkan kata-kata mantra firman. Ucapkan, katakan. Oh, dia pikir Tuhan budek kali ya. Oke, maafkan saya. Saya suka bercanda, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana ini? Luar biasa, bukan? Paulus mengatakan, kita orang bersunat yang beribadah oleh roh Tuhan. Bermegah di mana? Di dalam Kristus. Apa yang saudara banggakan? Hidupmu di dalam Kristus, itu saja. Dan Kristus hidup di dalam saya. Apalagi? Oh, jelas. Kalau saudara percaya hal itu, memahami hal itu, saudara hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam saudara, nyatakan. Dengan apa? Perilaku, perbuatan, perkataan. Like father, like son. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Luar biasa. Paulus ini. Hikmatnya dahsyat. Maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Yang menentukan saudara keturunan Abraham secara rohani. Siapa? Kristus. Karena saudara milik Kristus. Kenapa bisa? Karena roh Kristus ada di dalammu. Dan saudara hidup di dalam roh Kristus. Lalu apa? Ya karena itu. Karena hidup dalam Kristus. Roh Kristus hidup dalam kita. Ya hiduplah menurut roh. Hiduplah dipimpin oleh roh. Itu kan ceritanya begitu kan? Oke. Di sana dikatakan. Dan berhak menerima apa? Janji Tuhan. Tuh keren. Maka bersoraklah jemaat. Saya terima janji Tuhan. Ku terima janji Tuhan. Begitu kan. Jadi kaum Yehuda pula. Oh, luar biasa Tuhanku. Dengar baik. Yang Anda terima, jelas tadi. Bukan hal-hal lahiriah. Iya. Apa sih janji Tuhan di sini? Ayat 14, dia sudah jelaskan. Yuk, Galatia 3 ayat 14. Yesus selalu sumbernya, ya, pembuatnya, ya, yang melakukannya siapa? Kristus, yaitu roh Tuhan di dalam kita.
Yesus Kristus telah membuat ini, Galatia 3 ayat 14, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, tuh Pak, puji Tuhan, kita dapat berkat Abraham. Ya, coba hitung ada berapa sapi. Oh, berarti mercy saya banyak. Begitu kan katanya. Enggak lah. Baca ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Sehingga oleh apa? Iman. Berkat itu sudah ada. Asal saudara mau percaya. Dan mempercayainya. Baru saudara dapat. Iya Pak, saya percaya. Dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang saudara terima? Menerima, baca baik-baik Alkitab saudara. Menerima apa? Roh yang telah dijanjikan itu. Tuhan beri saudara imannya. Sehingga harusnya saudara bisa mempercayai. Percaya apa Pak? Kuasa yang luar biasa. Sumber segala sesuatu sudah diberikannya di kayu salib. Buat saudara dan saya. Sehingga Paulus di ayat yang lain. Di surat Roma 8. Mengatakan, masakan. Ia yang telah memberikan anaknya. Tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama anaknya. Hati-hati tafsirinnya ya. Iya, jangan tuh Pak, dia sudah kasih segala sesuatu. Lalu saudara checklist ke supermarket mungkin. Oke. Yang dia sudah berikan, yang harus saudara mulai gunakan, pikiran dan perasaannya. Gambar Kristus itu ada nggak dalam hidup saudara? Mari kita lihat bagaimana saudara kasih Tuhan. Hargailah roh Tuhan yang ada di dalam saudara lebih mulia, lebih terhormat dari segala kemuliaan kehormatan manusia. Ujung-ujungnya kita mengklaim, ya, memproklamirkan sesuatu itu untuk apa sih? Saudara sudah pasti anak-anak Tuhan, sudah. Mau ngomong saya anak Tuhan, it's okay, tapi lebih dari itu paham nggak saudara anak Tuhan? Kalau saudara anaknya pasti like father, like son. Pasti ada sesuatu yang dari Tuhan sebagai Bapa kita muncul melalui kehidupan kita. Sehingga yang dipuji siapa? Ya jelas. Yang dipuji adalah Bapanya. Iya, Yesus pernah bilang, ya, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang. Sehingga apa? Bapaknya. Oh ini bapaknya siapa ya? Gitu kan? Iya. Ya tapi kalau kita di sini karena matriarkat, wah ini ibunya siapa ya? Kalau jelek aja kelakuannya, ini bapaknya nih. Kalau bagus ibunya yang dicari, begitu kah? Iya. Ini budaya Yahudi ya. Yang patriarkat, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat. Ya, jelas sekali tujuan Tuhan, tujuan firman Tuhan hari ini. Supaya saudara lebih memahami posisi saudara. Dan supaya saudara dapat menghargai siapa saudara. Anak-anak Tuhan. Adik Kristus, keren banget. Dan itu bukan untuk boasting. Untuk saudara khotbahkan. Untuk saudara proklamirkan. Sebab begitu saudara katakan siapa saudara dengan identitas ini. Ada satu beban. Oh, bukan beban Pak. Bukan. Ada satu kewajiban. Sesuai identitas saudara yang saudara pahami. Amin. Puji Tuhan. Jadi hargailah yang Tuhan hargai. Jangan hargai yang orang lain hargai. Hormatilah yang Tuhan hormati. Jangan saudara menghormati apa yang manusia hormati. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang luar biasa, mau membawa persembahan yang terbaik, memahami sunat yang dilakukan Kristus, lakukanlah. Tidak terlalu banyak teori, saudara. Ini adalah bentuk kesombongan rohani. Katanya dulu saya ingat ada yang bilang, sombong rohani boleh, cemburu rohani boleh. Saya nggak tahu idenya dari mana semua. Saudara, pada saat saudara merasa lebih rohani, lebih beriman, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih benar, lebih hebat, berkuasa, Roh Kudusnya, saudara orang sombong. Yahudi yang sebenarnya, ingat istilah Paulus,
tidak terlihat. Tidak perlu ngomong berkuar-kuar. Tidak perlu tulis di WA, di status. Just do it. Lakukanlah isi hati Tuhan. Tuhan berkati. Saudara, kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saudara.